Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yuanda Rifki dengan NBI 14124000013. Saya melakukan presentasi ini sebagai syarat untuk mengikuti ETS di mata kuliah Ekonomi Teknik di kelas R. Dalam kasus kali ini saya akan mengangkat sebuah studi kasus tentang sebuah perusahaan yang bernama PT Surya Sejahtera, di mana perusahaan ini adalah pengolah biji plastik yang sedang mempertimbangkan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Saat ini perusahaan ini memiliki dua pilihan investasi, diantaranya adalah alternatif A, di mana untuk membeli mesin produksi semi otomatis, alternatif B untuk membeli mesin produksi otomatis penuh. Lalu kedua mesin tersebut sebenarnya memiliki fungsi yang sama, namun berbeda dalam hal biaya awal saat pembelian, biaya operasi, dan potensi pendapatan. Dapat saya kolomkan di sini untuk komponen-komponen yang akan saya jabarkan. Ini untuk biaya investasi awal pada alternatif A seharga 400 juta. Lalu untuk biaya awal investasi alternatif B itu adalah 600 juta. Untuk umur ekonomisnya alternatif A ini 5 tahun dan alternatif B juga 5 tahun. Nilai sisa atau salvage value untuk mesin A ini alternatif A ini 40 juta, alternatif B ini 60 juta. Lalu untuk pendapatan bersih per tahunnya untuk alternatif A ini 150 juta, alternatif B 200 juta. Untuk biaya operasional per tahun alternatif A ini 30 juta, alternatif B 40 juta. Untuk suku bunga alternatif A ini 10%, alternatif B untuk 10%. Dalam kacamata ini secara simpel dan secara cepat kita dapat menyimpulkan di mana alternatif B ini mempunyai pendapatan bersih yang lebih tinggi daripada alternatif A. Namun jangan langsung kita simpulkan untuk alternatif B ini lebih untung. Mari kita pecahkan. Untuk yang pertama kita menghitung NPV-nya dulu ya. NPV di sini untuk analisis kelayakan NPV. Kita awali dengan rumus NPV, di mana NPV adalah N sigma T sama dengan 1. T ini di mana itu tahun ya. Cash flow bersih per 1 ditambah R. R ini tahun. R ini rasio bunga dan T ini untuk tahun dikurangi investasi awal. Langkah pertama kita mencari cash flow bersih tahunan, di mana CF adalah pendapatan dikurangi biaya operasional, di mana kita tahu untuk rasio tahunnya ada 5 tahun. Untuk alternatif A di sini totalnya 120 juta. Untuk alternatif B 160 juta. Tambahkan nilai sisa dari hasil tersebut di tahun kelima. Kita lanjut untuk menghitung NPV alternatif A. Di sini alternatif A dengan usia 5 tahun dan tahun pertama ini investasi awalnya kan untungnya kan 120 juta. Lalu kita bagi 1 ditambah bunga tadi yang dari 10% kita desimalkan di 0,1 pangkat T. T ini adalah tahun. Semua mesin-mesin yang saya kelompokkan alternatif tersebut. Lalu kita tambah dengan 40 juta. 40 juta ini kita ambil tadi dari ini, nilai salvage ya. Nilai salvage-nya ini ya. Kita lanjut, 40 juta ini kita bagi lagi 1, kita tambahkan dengan rasio bunga dan ini 5 tahun. Karena T tadinya 5 tahun, dikurangi 400 juta. 400 juta ini biaya awal investasinya ya. Di mana NPV-A kita dapat simpulkan 120 juta dikali 3,7908
kita dalam kurung dulu ya, karena kali ditambah dari hasil ini tadi 24.840 dikurangi 400 juta. NPVA di sini terbaca 454.896.000 rupiah dikurangi 400 juta. Hasilnya adalah 54.896. Kita lanjut di alternatif B. Alternatif B ini tentu berbeda ya dengan alternatif A, di mana alternatif B di sini 5 sigma T sama rumusnya ya. Namun angkanya di sini berbeda ya. 160 juta per 1 tambah tadi rasio bunga ini 0,1 pangkat T kan tahun ya. Lalu nilai salveknya 60 juta sama ini dikurangi investasi awalnya 600 juta. Di sini hasilnya NPVB 160 juta dikali 37908 ditambah 37 juta 260.000 dikurangi 600 juta. Lalu untuk hasil keseluruhan 644.788.000 rupiah dikurangi 600 juta rupiah sama dengan 44.788.000 rupiah. Kesimpulan pertama dari NPV tersebut adalah kedua alternatif itu layak secara finansial, dikarenakan NPV itu lebih besar daripada 0. Namun bisa kita lihat alternatif A ini lebih layak karena tadi itu nilainya lebih tinggi ya, 54.896 daripada alternatif B. Kita lanjut untuk menghitung payback period. Nah, di sini untuk alternatif A kita dapat simpulkan untuk payback periodnya. Nah, untuk yang pertama ini kan nilai pendapatan bisnisnya kan 120 juta ya. Nah, untuk PV faktornya dalam kurun 10% waktu tahun pertama 0,63. Dari hasil ini kita dikali, hasilnya adalah ini. Lanjut kita sampai tahun kelima. Nah, setelah ini sebelum tahun kelima kan hasilnya sudah melebihi 400 juta ya, antara tahun keempat dan 5. Di sini karena ada perpindahan antara nilai 390 juta menuju 454 juta. Investasi awal ini akan tertutup di antara tahun keempat karena kan ya ini tadi hasilnya tadi ya. Rumusnya adalah 4. Nah, 4 ini ya ditambah, kita buktikan 400 juta investasi awalnya ya, dikurangi ini 300 juta ini kita bagi ini 81 PV-nya ini ya. Nah, di sini dapat disimpulkan ternyata dalam kurun waktu 4,24 tahun alternatif A sudah mendapatkan payback periodnya. Lanjut kita ke alternatif B. Bentar, sama halnya dengan alternatif A, kita itu hitung keuntungannya ini ya. PV factornya jangan lupa ya. Untuk hasilnya kita bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, karena investasinya ini 600 juta untuk awalnya dapat tertutup di tahun ke-4 dan ke-5. Kita buktikan ya. 4 ditambah 600 juta ini dikurangi ini ya, 500 dibagi ini ya. Hasilnya adalah 404 tahun 93, 4,93 tahun. Untuk kesimpulan keseluruhan, ternyata alternatif A ini lebih cepat kebalik modal dalam kurun waktu 4,24 tahun. Ya, 4,24 tahun ini bisa kita simpulkan kurang lebih ya, ya 4 tahun 2-3 bulan lah sudah kembali. Lanjut kita ke analisis sensitif terhadap perubahan suku bunga ya. Maaf. Bentar. Saya atur dulu ya. Untuk analisisnya kita ambil skenario 8%. Untuk NPVA dari nilai yang tadi kita simpulkan dengan NPVB kita itu
Benar, di sini angkanya lebih besar daripada A. B ini lebih besar ya. Namun untuk bunga 10% dapat kita simpulkan ternyata NPVI ini lebih besar. Dan seterusnya kita lanjut ke N12%. Kita juga simpulkan juga NPVA lebih unggul daripada NPVB. Jadi dapat kita simpulkan jika suku bunga turun ke 8%, investasi B itu menguntungkan. Namun jika suku bunga ini naik lebih dari 10%, investasi A lebih unggul. Artinya alternatif A lebih tahan terhadap kenaikan suku bunga atau inflasi yang lebih stabil secara resiko. Di sini kita dapat simpulkan juga ya, karena nilai 8 dan nilai dari 10 itu lebih besar nilai 10. Makanya di sini alternatif A itu lebih unggul. Lalu kita dapat kesimpulkan secara keseluruhan ya untuk studi kasus kita ini. Maaf. Nah, di sini kita dapat ambil kesimpulan terakhir ya. Nah, untuk kesimpulan terakhirnya, untuk aspek NPV, alternatif A ini lebih unggul. Karena tadi kita dianalisa di suku bunga inflasi yang 10 tahun ke atas, dia itu lebih unggul. Untuk payback period, lebih cepat juga alternatif A. Sensitivitas bunga juga sama. Ini lebih stabil karena ini 10 ke atas itu masih aman, sedangkan ini hanya batas ambangnya di angka 8. Ini fluktuatif. Oleh sebab itu, keputusan di sini dapat kita simpulkan keseluruhan. Alternatif A itu lebih unggul. Nah, balik lagi dari awal kita melihat dari semi otomatis dan otomatis. Memang otomatis itu mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Namun untuk jangka panjang, kita hanya jangan melihat dari otomatisnya saja. Karena yang tadi alternatif A semi otomatis lebih unggul daripada alternatif B. Sekian presentasi dari saya. Bila mana ada salah kata dan salah sikap atau materi kurang jelas, mohon maaf. Karena saya juga manusia, bukan seorang nabi ya. Maaf. Untuk kekurangannya mohon dibantu, mohon dikritik ya teman-teman, mohon diberi masukan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.